Yahweh Sebaot, panggilan nama Tuhan berhubungan dengan penguasaan Tuhan atas segala alam semesta. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yahweh Sebaot artinya Tuhan semesta alam. Hal ini menjelaskan Tuhan pencipta bumi dan segala isinya, tapi juga sekaligus penguasa total. Jadi Yahweh Sebaot maknanya Tuhan pemilik penguasa total atas seluruh apapun yang ada di bawah kolong langit ini, dan dia berdaulat total juga atas segala sesuatu di bawah alam semesta. Kok bisa? Karena dia adalah pencipta, penguasa tunggal atas segala ciptaan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada orang berpandangan Tuhan tidak lagi mengendalikan manusia berdosa di dunia ini. Bahkan Tuhan tidak lagi berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Salah total itu pemahaman itu. Kalau Tuhan tidak lagi bekerja mengendalikan manusia di dunia ini, walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka yang terjadi Bapak Ibu, kehancuran dan demi kehancuran yang pasti terjadi secara massal di dunia ini. Surah lain. Penghancuran demi penghancuran secara massal akan terjadi di dunia. Kerusuhan demi kerusuhan tidak berujung pangkat, tidak berujung pangkat. Akhirnya terus menerus. Tapi kan kenyataannya nggak begitu kan Bapak Ibu. Ada peristiwa pembunuhan di satu tempat, pemerkosaan di tempat yang lain, penjarahan di tempat yang lain. Tidak apa. Masih ada hal-hal yang baik. Lebih dominan kita lihat terjadi di bumi ini, di dunia ini, walaupun di sisi-sisi yang lain, di tempat-tempat yang berbeda, ada peristiwa-peristiwa yang negatif. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap menjadi pengendali, penguasa total atas segala sesuatu yang bergerak di dunia ini. Ya, kenapa ini dikasih oleh Yesus Kristus? Dasar Alkitab atau pembuktian dari Alkitab tentang penggunaan nama Yahweh Sebaot. Ini terlihat dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Ya, dikatakan di sini Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan semesta alam adalah Yahweh Sebot. Artinya dia penguasa alam. Lalu dalam Mazmur 46 ayat 8, Tuhan semesta alam. Tadi arti lain daripada Yahweh Sebot menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang. Jadi pada yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Yahweh Sebaot merupakan keyakinan pemazmur yang selalu menyertai dalam segala pergumulan umat pada waktu itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus apa implikasi praktis dan maknanya ya dari nama Yahweh Sebaot ini buat kita. Menyembah Tuhan yang namanya Yahweh Sebaot memberikan jaminan bahwa kita tidak perlu kecewa putus asa dalam menjalani hidup ini sekalipun kita menghadapi banyak tantangan. Sekalipun kita menghadapi persoalan. Karena Yahweh Sebaot selalu siap sedia secara pro dan anti menyertai dan pasti menolong Bapak Ibu dan saya. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita percaya. Karena dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, karena Yahweh Sebaot berkuasa dan berdaulat
terhadap semua alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, termasuk juga berkuasa mengendalikan kejahatan, Bapak Ibu. Termasuk juga mengendalikan pekerjaan-pekerjaan simbolis, Bapak Ibu. Karena kita tidak perlu takut, apalagi khawatir. Kalau misalkan kita menghadapi cuaca ekstrim sekalipun, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, sekarang kita ada di musim hujan. Banyak terjadi bencana alam. Apa misalkan banjir, ya, dan memakan korban, ya, ada tsunami dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan tetap mengendalikan juga. Karena tidak serta-merta orang yang mengalami kebanjiran itu langsung semua orangnya meninggal juga kan Bapak Ibu. Selalu saja lebih dominan kuasa Tuhan bekerja menyelamatkan orang dari berbagai bencana alam itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat maksudnya dalam berbagai media televisi yang ada. Ya, kalau kita lihat contoh yang paling ya konkret di Alkitab adalah waktu Yesus meredakan angin dan ombak. Waktu dia bersama-sama muridnya di Danau Galilea. Waktu itu kan Yesus sedang tanda kutip istirahat. Tapi sekaligus waktu istri Yesus istirahat. Dia sedang menguji iman para murid-muridnya. Lalu tiba-tiba terjadi apa? Angin bandang yang disertai dengan ombak. Hampir karena udah tenggelam. Perahu murid itu, para murid itu tidak lagi percaya ya bahwa mereka bisa selamat dari terjangan angin dan ombak itu. Lalu mereka membangunkan Yesus. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka, Bapak. Lalu Yesus menegur mereka juga, di mana imanmu? Artinya nggak pakai paket lama. Ya, angin dan ombak itu segera diredakan oleh Yesus. Ini kan memberikan contoh faktual buat kita sebenarnya, Bapak Ibu. Yahweh Sebaot artinya Allah berkuasa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Saya jadi ingat Bapak Ibu, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Rumah saya lantai 3. Kebetulan kami pas lagi panen di Jakarta. Di Bandung lagi hujan deras. Atap rumah kami lantai 3. Hilang semua. Berbagi-bagi ke rumah tetangga kiri dan kanan. Kami hanya dapat kabar dari tetangga sebelah yang menginformasikan. Pak Sudi, atap rumah Papa hilang, Pak. Ya, kabar itu Bapak Ibu, saya dapat pas saya lagi pelayanan di Jakarta. Karena rupanya pada saat itu hujan deras itu. Hilang, Pak. Bapak Ibu, ya saya harus tuntaskan pelayanan itu kan. Dan mungkin saya langsung katakan, Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena atap rumah saya hilang. Maka kita akhiri firman Tuhan hari. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetap saya melayani sampai selesai. Oke, lalu yang pulang ke Bandung sampai malam. Betul. Atap rumah kami hilang total. Bapak Ibu. Yang pertama kami lakukan adalah minta maaf kepada semua tetangga. Ya, di mana atap kami ya menimpa rumah mereka. Di balik di samping itu kami bertanya, kira-kira berapa kerugian yang harus kami tanggung? Karena rumah mereka, rumah tetangga kami itu banyak rusak. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari puluhan tetangga kami yang rumahnya rusak karena atap rumah kami tadi terbang kemana-mana, tidak ada satupun di antara mereka yang meminta kami harus ganti rugi. Bahkan mereka berkata, Pak Tony, Ibu, tidak usah. Tidak usah. Dan kami tahu, rumah Bapak itu menimpa rumah kami. Itu bukan karena Bapak. Tapi mereka bilang, itu karena Allah yang mengizinkan. Tetangga kami itu Bapak Ibu kan 99% saudara sebelah.
Artinya Bapak Ibu, saya melihat di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri tetangga-tetangga kami sehingga mereka tidak mintakan, sehingga kami tidak harus memberikan pertanggungjawaban. Yahweh sebab Allah yang hebat.